Haji 2026 bahkan belum dimulai, tetapi pernyataannya sudah mengguncang perhatian publik. Pemerintah secara terbuka menyebut satu komitmen besar, penyelenggaraan haji harus bersih dari korupsi dan praktik rente. Kalimat ini langsung menjadi sorotan, karena publik masih mengingat jelas berbagai masalah haji di tahun-tahun sebelumnya. Jemaah terlantar, tenda penuh, transportasi kacau, hingga layanan yang tidak sesuai janji. Kini, pernyataan itu datang lebih awal, seolah menjadi tanda bahwa Haji 2026 tidak ingin mengulang luka lama. Pertanyaannya sederhana, tapi sangat penting. Apakah ini awal perubahan nyata, atau hanya pernyataan yang akan diuji oleh kenyataan di lapangan? Di tengah meningkatnya jumlah jemaah, tantangan cuaca ekstrim, dan pengawasan Arab Saudi yang makin ketat, persiapan haji tidak bisa lagi dilakukan setengah-setengah. Satu kesalahan kecil bisa berdampak besar bagi jutaan orang. Karena itu, setiap kata yang diucapkan pejabat hari ini adalah janji yang akan ditagih besok. Video ini akan mengupas apa saja yang sedang disiapkan untuk Haji 2026, siapa yang bertanggung jawab, dan bagian mana yang patut diapresiasi, sekaligus dikritisi. Karena bagi jemaah, yang paling penting bukan slogan, tapi kenyamanan, keselamatan, dan ketenangan saat beribadah. Pemerintah mulai membuka tabir persiapan ibadah Haji 2026. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa sejumlah aspek utama penyelenggaraan haji sudah mulai disiapkan sejak dini, jauh sebelum musim haji tiba. Menurutnya, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan layanan dasar jamaah benar-benar aman dan layak, bukan sekedar formalitas administrasi. Layanan yang diprioritaskan meliputi konsumsi, akomodasi, dan transportasi, termasuk layanan paling krusial yang selama ini menjadi sumber masalah, yaitu Ar-Muznah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ar-Muznah bukan hanya soal lokasi, tapi soal keselamatan dan kenyamanan jutaan jamaah dalam waktu yang sangat singkat. Di titik inilah, dalam beberapa tahun terakhir, banyak jamaah menghadapi situasi sulit, keterlambatan bus, tenda penuh, bahkan jamaah yang harus berjalan jauh karena sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, pemerintah menegaskan bahwa persiapan kali ini dilakukan lebih awal dan lebih serius. Tujuannya sederhana tapi sangat penting, mencegah kekacauan sebelum terjadi, bukan menanganinya setelah jamaah menjadi korban. Pernyataan ini memberi sinyal bahwa Haji 2026 tidak ingin lagi dimulai dengan permintaan maaf, tetapi dengan kesiapan nyata sejak awal. Di antara semua pernyataan yang disampaikan pemerintah, ada satu kalimat yang langsung menyita perhatian publik. Seluruh proses pengadaan dilakukan clean and clear, tanpa korupsi dan rente. Ini bukan kalimat biasa. Ini adalah janji paling berani dalam penyelenggaraan Haji 2026. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun, isu korupsi dan permainan kepentingan selalu menjadi bayang-bayang gelap di balik pelayanan jemaah. Mulai dari pengadaan konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga layanan Ar-Muznah, semuanya rawan disusupi kepentingan oknum. Dan dampaknya selalu sama, jemaah yang jadi korban. Makan terlambat, hotel jauh, bus tak datang, tenda penuh, bahkan jemaah harus berjalan kaki berjam-jam di bawah terik matahari. Karena itu, pernyataan bersih dari korupsi bukan sekedar slogan, tapi taruhan besar pemerintah di mata publik. Jika janji ini benar-benar dijalankan, maka Haji 2026 bisa menjadi titik balik. Namun jika tidak, kepercayaan masyarakat akan runtuh lebih dalam dari sebelumnya. Kini semua mata tertuju pada satu hal, apakah janji ini akan terbukti di lapangan atau hanya berhenti di podium? Di balik setiap perjalanan haji yang lancar, selalu ada satu faktor penentu yang sering luput dari sorotan, petugas haji di lapangan. Pemerintah menegaskan bahwa pada Haji 2026, petugas bukan sekedar pelengkap sistem, tapi penjaga langsung keselamatan dan kenyamanan jemaah. Dalam apel pendidikan dan pelatihan petugas penyelenggara ibadah haji, PPIH 2026, Wakil Menteri Haji dan Umroh menekankan bahwa tugas petugas bukan hanya mengurus data, administrasi, atau laporan. Mereka adalah wajah negara di hadapan jemaah, terutama di saat-saat paling krusial, ketika jemaah tersesat, kelelahan, sakit, atau terpisah dari rombongan. Petugas dituntut untuk responsif, profesional, dan empatik. Responsif berarti cepat bertindak tanpa menunggu perintah. Profesional berarti memahami tugas dan medan. Sementara empatik berarti mampu melihat jemaah bukan sebagai angka,
tapi sebagai manusia yang sedang berjuang menunaikan ibadah seumur hidup. Pengalaman haji tahun-tahun sebelumnya menunjukkan, satu petugas yang lalai bisa berakibat fatal, namun satu petugas yang sigap bisa menyelamatkan puluhan jemaah. Karena itu, kualitas petugas haji 2026 bukan hanya soal pelatihan, tapi juga soal integritas, ketulusan, dan keberanian bertindak di lapangan. Pemerintah menyebut bahwa dalam persiapan haji 2026 akan ada penambahan ruang akomodasi per jemaah di Arab Saudi. Ini tentu terdengar menenangkan, terutama setelah banyak jemaah di tahun-tahun sebelumnya mengeluhkan tenda sempit, kamar penuh, bahkan harus bergantian tidur. Namun di titik inilah publik perlu bersikap lebih kritis. Pertanyaannya sederhana, apakah penambahan ini benar-benar dirasakan jemaah atau hanya tercatat rapi di laporan? Karena selama ini, masalah haji bukan hanya soal jumlah fasilitas, tetapi pemerataan dan pengawasan di lapangan. Banyak jemaah lansia, risiko tinggi, bahkan jemaah cadangan, seringkali menjadi kelompok yang paling terakhir merasakan perbaikan layanan. Selain itu, pengalaman menunjukkan bahwa fasilitas bagus di atas kertas bisa berubah menjadi kacau saat puncak haji tiba. Ketika jutaan manusia bergerak bersamaan, sistem sekecil apapun yang rapuh akan langsung runtuh. Itulah sebabnya, perbaikan akomodasi harus diikuti dengan pengawasan ketat, transparansi data, dan keberanian menindak pihak yang bermain. Jika tidak, peningkatan layanan hanya akan menjadi narasi indah yang tidak pernah benar-benar sampai ke jemaah. Haji 2026 bukan sekadar agenda tahunan. Ia adalah ujian kejujuran, komitmen, dan keberanian pemerintah untuk berubah. Ketika kata bersih dari korupsi diucapkan secara terbuka, maka sejak saat itu publik berhak mengawasi. Karena janji bukan hanya untuk disampaikan, tapi harus dibuktikan di lapangan, di tenda Arafah, di bus menuju Mina, di kamar hotel jemaah, hingga di piring makan para tamu Allah. Jika semua persiapan benar-benar berjalan sesuai rencana, maka Haji 2026 bisa menjadi titik balik sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Bukan lagi cerita jemaah terlantar, bukan lagi berita bus hilang, bukan lagi jemaah jalan kaki puluhan kilometer di tengah panas ekstrim. Namun sebaliknya, jika masalah yang sama kembali terulang, maka satu hal menjadi jelas, yang perlu diperbaiki bukan sistem, tapi mental dan integritas orang-orang yang menjalankannya. Disinilah peran publik menjadi penting, mengawasi, mengingatkan, dan berani bersuara ketika ada kejanggalan. Karena haji bukan proyek biasa, ini adalah ibadah jutaan umat yang tak boleh dikorbankan oleh kelalaian siapapun. Haji 2026 bukan hanya soal berangkat, tapi soal apakah negara benar-benar hadir untuk jamaahnya. Menurut Anda, apakah Haji 2026 benar-benar akan lebih baik, atau hanya pengulangan masalah lama? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update penting seputar Haji 2026. Karena keputusan hari ini menentukan kenyamanan jutaan jamaah besok.